pada tangan saya ini ada kitab yang dihadiahkan oleh Pak Harmonis. Beliau beli kitab ini di Najaf, di tempatnya Imam Ali. Judulnya As-Sirul Mustatir fil Ulumil Gharibah wal Jafr. Ini rahasia yang tersembunyi. Supaya lebih bagus terjemahnya, The Hidden Mystery. Misteri yang tersembunyi tentang ilmu-ilmu gaib. Sebetulnya bahasa Arabnya ilmu ulum al-gharibah, ilmu-ilmu yang aneh-aneh. Wal Jafr. Al-Jafr adalah, kalau kita menyebutnya mungkin ilmu kanuragan. Hati-hati pengajian hari ini, karena kata orang Sunda terkataikan bakal yang tidak nyampe ini. Tapi karena saya punya kewajiban dikasih kitab ini, jadi saya hanya menjelaskan sedikit saja tentang kitab ini. Lebih lanjut mungkin bisa tanya ke Pak Harmonis ya. Ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Bahai. Tapi saya ingin menjelaskan dulu apa ada itu ilmu gaib. Apakah mempercayai kegaiban itu musyrik? Menurut kaum Wahabi dan kaum Takfiri, mempelajari ilmu gaib itu hukumnya musyrik. Karena dalam salah satu buku mereka disebutkan, kalau kita mengobati orang dengan merkurokrom atau yodium, kemudian kita sembuh, itu tidak musyrik. Malah itulah yang harus kita jalankan. Jadi kita menyembuhkan dengan cara lahir. Cara lahir itu maksudnya pakai obat, bisa dijelaskan secara ilmiah lewat penelitian medis. Mungkin hanya pada bagian itu aja orang Wahabi itu ilmiahnya kelihatan rada pinter. Karena pada bagian lain misalnya bisa dibaca dalam buku Al-Fatawa dari fatwanya salah seorang tokoh Wahabi yang menyatakan bahwa percaya bahwa bumi bulat itu haram dan keluar dari Islam. Jadi kalau kita percaya bahwa bumi itu bulat, mengelilingi matahari, itu keluar dari Islam. Pernah ada diskusi antara seorang doktor dengan seorang ulama Wahabi lain yang kerjanya itu mengkafir-kafirkan orang. Kebetulan dia juga sekolah di Amerika, jadi orang Wahabi itu juga belajar di sebuah universitas. Dan dia mengatakan, Anda sibuk mengkafirkan orang lain, padahal Anda sendiri juga kafir. Kenapa bisa? Orang Wahabi itu ditanya, ya Ustadz Wahabi lah, di Indonesia juga bisa tanya nanti sama Ustadz Wahabi. Apakah Anda percaya bahwa bumi itu bulat? Nah, kalau dia percaya, saya percaya. Anda kafir. Menurut fatwa ulama Anda kafir. Tapi pada bagian tadi itu, bisa penyembuhan, mereka melarang kita menyembuhkan orang yang sakit dengan membaca doa. Karena yang sakit itu harus disembuhkan secara lahiriah aja. Jangan menggunakan ilmu-ilmu gaib. Jadi sekarang ini akan saya lakukan, akan memperkenalkan kemusyrikan menurut orang Wahabi. Jadi saudara kalau tidak percaya boleh meninggalkan tempat ini. Dalil kita untuk ilmu gaib itu ialah satu ayat Al-Quran. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ciri orang takwa itu ialah orang yang percaya kepada yang gaib. Orang Wahabi biasa menerjemahkan yang gaib itu ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang percaya kepada Allah. Tapi buat kita al-ghaib itu semua aja yang gaib. Dan salah satu sifat Allah juga wal awwal wal akhir wal zahiru wal batin. Itu jadi dalil yang kedua. Allah itu adalah yang zahir dan yang batin, yang awal dan yang akhir. Jadi menurut ayat Al-Quran itu Allah itu tidak seluruhnya gaib, tidak seluruhnya batin, juga tidak seluruhnya zahir. Dialah al-zahir wal batin.
Biasanya para sufi yang menjelaskan tentang tajalliyat, jadi berwujudnya Allah dalam hal-hal yang lahir, menampakkan dirinya pada hal-hal yang lahir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami akan perlihatkan ayat-ayat kami di langit dan di bumi. Nah, pada yang lahir dan juga pada yang batin. Dalil yang ketiga, ilmu itu juga ada dua, dan itu semua Allah miliki. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Jadi ada dua alam dan ada dua ilmu. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Allah adalah yang mengetahui yang gaib dan yang mengetahui yang syahadah. Yang syahadah itu yang lahir. Dan karena itu, selain kita menggunakan cara-cara yang lahir, kita juga boleh menggunakan cara-cara yang gaib. Misalnya untuk memperoleh pengetahuan yang tinggi, kata Ustadz Daeng ini, bisa kita peroleh dengan belajar buku-buku filsafat. Kita kan dapat pengetahuan itu. Tapi juga ada orang-orang yang memperoleh ilmu itu dengan perkhidmatan, dengan pensucian diri dan perkhidmatan. Di dalam Al-Quran ada dua ayat yang seperti sama ayat itu tapi sebenarnya berbeda, yaitu huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Itu kalau saya salah yang di surat Jumat, ya, bunyinya begitu. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi. Tugas Rasul itu membacakan ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, dan baru wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Ini didahului dulu dari yuzakkihim, mensucikan dulu. Jadi pada ayat surat Jumat itu pensucian diri, baru kita nanti memperoleh Alkitab dan Al-Hikmah. Dalam surat Al-Baqarah kalau saya tidak salah, tugas Nabi itu ialah yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Yatlu alaihim ayati wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Nah, kalau itu kita mencari ilmu dulu, baru kemudian mensucikan diri kita. Jadi ada ilmu yang kita pelajari untuk proses pensucian diri kita. Tapi kalau kita sudah suci, nanti ada lagi Allah akan berikan kepada kita Alkitab dan Al-Hikmah. Jadi ada dua epistemologi. Dua epistemologi itu dua cara mengetahui sesuatu. Satu cara pensucian, nanti ilmunya wa allamnahu min ladunka ilman dalam surat Kahfi, dan kami ajarkan kepada dia ilmu langsung dari hadapanku. Min ladunni ilman. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayat wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Itu surat Jumat. Epistemologi yang pertama ialah kita memperoleh ilmu dengan cara belajar. Dan ilmu itu harus kita tujukan untuk mensucikan diri kita, supaya kita bisa menyempurnakan diri kita. Dalam bahasa Arabnya disebut proses takamul. Jadi tadi proses pensucian dulu, baru ilmu. Kalau tadi ilmu dulu, yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Kalau surat Al-Baqarah 151 itu, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina. Begitulah kami utus seorang rasul membacakan bagi kamu ayat-ayat kami, wa yuzakkikum, mensucikan kamu, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi pensucian dulu, baru mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah, wa yu'allimukum,
Dan Allah akan ajarkan kepada kamu malam takunu ta'lamun, yang sebelumnya tidak kamu ketahui. Jadi kita bisa memperoleh ilmu dengan cara pensucian. Menurut yang sederhananya ialah kita akan dapat ilmu kalau kita mensucikan diri kita. Apa yang harus kita sucikan kalau kita ingin dapat ilmu? Satu, sucikan diri kita dari rasa takabur. Karena tidak akan pernah masuk kerajaan Tuhan orang-orang yang takabur. Dalam hadis yang populer pada kita, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habbati khardalin min kibr. Tidak akan bisa masuk surga orang-orang yang dalam hatinya ada rasa takabur walaupun sebesar debu. Jadi kalau masih ada takabur, dan biasanya orang yang ilmunya sedikit itu yang takabur. Kalau ilmunya mendalam, dan orang hanya akan bisa punya ilmu yang mendalam kalau dia rendah hati, tawadhu. Jadi hancurkan dulu ego kamu, katanya. Nanti Tuhan akan berikan kepada kamu ilmu yang malam takunu ta'lamun, yang sebelumnya tidak kamu ketahui. Sekali lagi untuk menyederhanakan, dahulu seorang dokter, tabib yang kaya raya, ia mengirimkan anaknya untuk belajar ilmu kepada Al-Junaid Al-Baghdadi. Kata orang-orang Ahlus Sunnah, tasawuf itu termasuk sesat karena sumbernya dari Syiah, kata mereka. Karena Junaid Al-Baghdadi katanya pernah menjadi murid Imam Ja'far As-Shadiq salamullahi alaihi, sampai kepada Junaid Al-Baghdadi. Dan menurut orang-orang Nahdiyin, sumber tasawuf mereka itu kepada dua orang, yaitu kepada Al-Ghazali dan Al-Junaid Al-Baghdadi. Dalam fikih, sumber mereka kepada Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Saya menyebut dengan urutan tahun kedatangan mereka dan kepergian mereka dari dunia ini. Nah, kepada Junaid dikirimkanlah oleh orang kaya anaknya. Dan begitu datang ke situ, setiap berkunjung mengunjungi anaknya, sampai kemana kemajuannya belajar ilmu dari Al-Junaid. Dia dapatkan anak itu kerjanya setiap hari membersihkan toilet. Marahlah dia si ibu itu. Kata ibu itu datang kepada Junaid Al-Baghdadi, kalau Anda perlu orang untuk membersihkan toilet, saya akan kirim orang-orang Turki yang besar-besar ke sini untuk menjadi pembantu Anda membersihkan toilet. Kata Al-Junaid, Anda kan dokter, kalau anak Anda sakit, apakah obatnya mau diberikan kepada anak Anda atau diberikan kepada orang-orang Turki? Kata gitu. Maksud dia, sebetulnya dia ditugaskan berkhidmat membersihkan toilet. Nah, kenapa Al-Junaid menyebutkannya? Karena dengan berkhidmat kepada orang lain, kita menghapuskan ego kita. Satu, bahwa kita lebih baik dari orang lain. Dan itu kan, itu penyakit takabur yang kronis. Penyakit yang menahun, yang berasal sejak zaman iblis laknatullahi alaih. Menurut orang Wahabi kita tidak boleh melaknat siapapun termasuk iblis. Menurut Al-Quran kita harus melaknat setan, dan tidak nyebutnya iblis. Kalau Al-Quran setan aja, karena setan itu kata Al-Quran bisa berbentuk jin atau manusia. Min syayatinil jinsi salasinil jin wal insi. Jadi setan itu dari jin dan manusia. Artinya ada manusia juga yang wajib kita laknat kalau menurut ajaran Al-Quran. Nah, balik lagi, untuk memperoleh ilmu yang seperti itu tuh, yang ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus melakukan tazkiyah. Dan tazkiyah itu bertahap-tahap. Yang paling awal, lenyapkan ego kita.
Tuhan tidak suka dengan orang yang, lucunya juga dalam bahasa Arab pakai kata zakat juga, yuzaki, artinya yang melebih-lebihkan, menonjol-nonjolkan dirinya. Sekarang kan dalam sistem modern, upaya untuk mementingkan ego itu menjadi falsafah hidup kita semua ini. Pokoknya aku harus paling menonjol, lebih menonjol lagi pada calon-calon legislatif. Jadi dia harus menonjolkan dirinya, emang harus lebih dari orang lain. Dia harus pentingkan dirinya walaupun dengan menghancurkan orang lain. Selama orang itu menonjolkan dirinya, pintu kegaiban itu tertutup. Jadi kalau dia baca kitab ini juga, pintu gaibnya tertutup. Tidak akan datang pengaruh yang gaib kepada diri kita. Kita hanya akan memperoleh, itu pun tidak banyak mungkin, ilmu syahadah saja. Alimul ghaibi was-syahadah. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi was-syahadah wa huwar rahmanur rahim. Itu alimul ghaibi wasyahadah itu disambungkannya itu dengan wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Hanya orang yang tadi melumpuhkan egonya dan menyebarkan cinta dan kasih sayang di tengah-tengah manusia. Jadi saya ingat cerita itu juga, kalau nggak salah cerita Al-Ghazali juga. Kalau pembantu kita itu membantu kita, berkhidmat kepada kita, itu karena dia menunggu upah di ujung bulan. Tapi kalau seorang istri berkhidmat kepada suaminya, dia tidak menunggu gaji di ujung bulan. Karena pembantu berkhidmat karena uang. Tapi seorang istri berkhidmat kepada suaminya, itu bukan karena uang, tapi karena cinta. Ada beda itu perkhidmatan karena kasih sayang dengan perkhidmatan karena uang. Atau ilmu baik yang gaib maupun yang syahadah, itu hanya akan lahir karena kita menjalankan sifat-sifat Allah, huwar rahmanur rahim. Allah yang maha kasih dan maha sayang. Itu epistemologi yang pertama, kita bisa dapat ilmu pengetahuan dengan perkhidmatan. Yang perkhidmatannya itu didasarkan kepada cinta dan kasih sayang, itu huwar rahman. Dia akan peroleh dua-duanya, itu alimul ghaibi wasyahadah. Mempelajari ilmu syahadahnya juga cepat dia kalau berkhidmat. Ini cerita dari seorang ulama di Purwakarta dulu, saya juga sudah lupa lagi siapa yang ngomongnya itu. Cerita kepada saya waktu dia di pesantren, dia punya teman yang jarang sekali ikut bandungan atau sorogan. Biasa ada bandungan. Kalau bandungan itu seorang kiainya baca kitab, lalu kita semua ngabandungan. Ngabandungan itu bukan berasal dari Bandung. Bahasa Sunda, ngabandungan itu berarti pay attention to atau listen to. Jadi mestinya orang Bandung itu banyak mendengarkan ya, banyak menyimak. Jadi kita semua menyimak tuh bandungan. Nah, satu lagi sorogan. Kita bawa kitab, biasanya beberapa lembar, baca kitab, terus dibacakan, kita mengikuti al-kalamu utawi arane kalam, al-lafdul lafad, al-murakabu kang den susun-susun, al-mufidu kang maidahe, al-kalamu lafdul murakabul mufidu bil wada'i. Apa bil wada'i katanya? Oh, dulu tidak pakai bahasa Jawa ya? Oh iya. Ya, sudah modern juga. Kalau dulu biasanya semua sama, karena bahasa Jawa itu katanya enak dipakai i'rab. Misalnya ja'a wisteko, terus kita tanya sopo Zaidun. Nah, katanya kalau kalau pakai wis itu artinya fi'il madhi. Terus tadi ya ja'a itu fi'lun madhi karena terjemahkannya wisteko. Sopo, kalau ditanya sopo itu nantinya fa'il. Jadi harus dibacanya dengan gitu. Ja'a Zaidun. Nah, katanya ada pesantren yang tidak pernah sorogan, tidak pernah bandungan, selalu hilang. Tapi setelah keluar dari pesantren itu, dialah yang paling dahulu mendirikan pesantren. Dan pesantrennya itu makin besar, dan di tengah-tengah para ulama dia dianggap orang yang paling berilmu.
Jadi teman-temannya heran, kayaknya dia dapat ilmu gaib, tidak ikut. Dan ketika ditanya, kamu kan tidak ikut ngaji sama kita, tidak ikut bandungan, tidak ikut serogan, kamu dapatnya ilmu dari mana? Dia mempersembahkan dirinya untuk berkhidmat kepada kiainya. Jadi mijit dia. Sambil mijit kiainya ngajarin ilmu-ilmu agama juga sambil mijit itu. Dan mijitnya juga kan dekat. Yang lain itu kan pendidikannya massal ini. Dia khusus, dia tahasus itu. Khusus belajar dari kiainya. Dan kata saya juga dengar kiai kakeknya Gus Dur itu, si Mas Ari, konon kata orang-orang Indo yang cerita kepada saya, dulu belajar kepada Kiai Bangkalan, atau Kiai Bangkalan yang belajar kepada Kiai Wahid Hasim. Mungkin tergantung anak siapa yang bercerita itu. Dan katanya pekerjaan beliau itu awal-awalnya hanya membersihkan kudanya Pak Kiai, sampai dia jadi ulama besar. Saya tidak bermaksud bahwa setelah ini rame-rame membersihkan toilet saya, berkhidmat. Nah, saya sekarang juga akan mengajarkan saja satu ilmu gaib di sini. Satu lagi dari kitab yang lain. Al-Khutum wal Azkar wal Wifaq. Al-Khutum itu ajimat-ajimat. Biasanya bentuknya Al-Khutum itu ajimat-ajimat yang bentuknya seperti ini nih. Alif-alif, angka 111, 68, lam, alif, mim. Saudara mungkin tidak paham, tapi memang ada ilmunya. Atau ada segi 4, kemudian di dalam segi 4 itu ada ruang-ruang dan ditulis misalnya yang satu ha, ba, ya, ba. Terus berikutnya ba, ya, ha. Tapi pokoknya ada ilmunya. Masuk gimana disimpan di situ itu. Dan itu mendatangkan kekuatan gaib. Dan kayaknya kepercayaan yang gaib itu universal. Tadi saya baru nonton film sebentar aja, tapi karena menunggu berita di Metro TV, jadi sebelumnya itu ada film The Mad Monk, pendeta gila. Jadi kelakuannya itu dia disebut orang gila ketika ada seorang yang mau melahirkan dan susah melahirkannya karena anaknya seperti akan terbukti dalam cerita ini selanjutnya. Lahirnya itu tangan dan kepalanya lebih dahulu gitu ya. Si pendeta akhirnya datang, tanpa diketahui dia datang. Orangnya keluarga miskin. Kemudian dia hanya memukul-mukul duit aja. Jadi duitnya dipukul-pukulkan pada cawan Cina itu biasanya punya cangkir itu dipukul-pukulkan gitu. Dan tiba-tiba keluar tangan yang pertama, keluar tangan yang kedua. Akhirnya selamatlah bayi itu lahir. Heran gitu. Bu, karena dia pakai baju perempuan, padahal dia laki-laki. Bu, gimana itu bisa mengeluarkan anak hanya dengan memukul-mukul uang ke atas cawan, ke atas cangkir? Kata dia, anak itu nakal. Anak itu nakal dan miskin. Gitu. Dia hanya baru keluar kalau dia mendengar suara uang. Kata dia, ada suara uang, lalu keluar gitu. Tapi kamu, karena kamu mungkin, katanya ini uang itu pakai aja untuk mengurus keluargamu. Di kalangan Cina juga ada orang-orang soleh yang menyerupai kalau dalam ajaran Ahlul Bait seperti Bahlul. Bahlul itu minta izin kepada Imam Ja'far salamullahi alaih untuk mengajar orang dengan kegilaan. Karena kalau gila ngomong apapun lepas dari tuntutan. Kalau saudara juga mau mencaci maki sahabat, gila aja dulu. Udah bakal ditangkap, diajukan ke pengadilan. Enggak, orang gila. Bahlul juga begitu. Misal kita dengar kisah Bahlul yang besoknya mau ada peresmian masjid, ya orang-orang kaya semua nyumbang duitnya ke masjid itu dan mau dipasang di situ nama masjid itu, kan di sini misalnya Masjid Al-Khadijah. Tiba-tiba pagi hari mereka lihat sudah dipasang itu sebelum upacara peresmian soft launching. Di situ udah ditulis Hadza Masjidu Bahlul. Orang-orang marah, panggil si Bahlul. Gimana kamu tuh, kita payah-payah kamu bikin nama kamu sebagai pendiri masjid ini? Enggak, kata Bahlul. Kalau kalian membangun masjid ini karena Allah,
Nggak jadi soal apa nama masjid ini. Mau disebut masjid Bahlul atau masjid siapapun, kalau bangun karena Allah, kamu tidak akan memprotesnya. Mengajari mereka bahwa mereka membangun itu bukan karena Allah. Buktinya kalau diberi nama Bahlul langsung keberatan. Dan yang kedua dari cerita Cina itu ya, ada ilmu gaib itu ternyata di berbagai belahan dunia itu ada ilmu-ilmu gaib seperti itu. Artinya tidak memakai cara-cara yang lahir. Mestinya kan kalau di dokter itu di operasi sesar ya. Enggak ada pakai operasi sesar, cuma dipukulkan duit aja ke cawannya karena dia duga katanya anaknya emang rada nakal dan matre. Tapi mungkin dia ngajari orang. Terus yang kita hafal kan ada, tapi dengan sedikit pengurangan, saya juga tidak tahu kenapa ada di situ. Yaitu nadi aliyan mazharul ajaib tajiduhu aunan laka fin nawaib kullu hammin wa ghammin sayanjali. Nah, cuma tidak pakai bi azzamatika ya Allah, bi nubuwatika ya Muhammad, tapi langsung bi wilayatika ya aliyu ya aliyu ya ali. Kalau saudara baca 31, kalau saudara baca itu setiap hari, saudara akan memperoleh kekuasaan. Saudara akan menguasai orang. Believe it or not. Dan didawamkan setiap hari sebelum tenggelam matahari. Tidak tahu kenapa harus sebelum tenggelam, itu perlu ilmu lebih lanjut. Dan itu bisa kita praktekkan karena, dan juga untuk mengalahkan musuh. Jadi untuk berpuasa dan mengalahkan musuh. Itu dari kitab Al-Khutum wal Azkar. Nah, di sini pasti ini menarik semua kan? Ruwiya anin nabiyil akram, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Man aradal husula ala rizqil wasi'. Siapa yang ingin memperoleh rezeki yang luas. Saya pilih ini aja dengan izin Pak Harmonis, karena tanpa ijazah Pak Harmonis enggak jalannya. Man aradal husula ala rizqil wasi' falyaktub hadha doa wal yahmilhu ma'ahu aw yad'uhu fi manzilihi wa yaqra'uhu yawmiyan 3 marrat. Tulislah doa ini, bawa oleh dia. Pedagang wajib ini Pak Harmonis. Walaupun Pak Harmonis rezekinya udah luas, masih perlu luas lagi. Bukan untuk apa-apa, untuk kepentingan dakwah kita. Falyaktub hadza doa, tulis doa ini, terus bawa, terus simpan di saku atau simpan di rumahnya dan dibaca setiap hari 3 kali. Tidak terlalu berat. Kalau tadi kan 31. Dan doanya ialah, dan ini berdasarkan hadis Nabi. Ya Allahu ya Allah. Pasti langsung hafalkan semua. 2 kali ini aja. Ya Allahu ya Allah, ya Rabbi ya Rabb, juga 2 kali. Pasti ini juga hafal langsung. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Itu juga pasti hafal. Saya aja hafal setelah ini. Ya Allahu ya Allah, ya Rabb ya Rabb, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Nah, ini mungkin yang rada susah hafalnya. As'aluka bismika al-a'zam antarzuqani rizqan halalan thayyiba birahmatikal wasi'ah ya arhamar rahimin. Udah. Aku bermohon kepadamu dengan namamu yang paling agung, anugerahkan kepadaku rizki yang halal dan baik. Dengan kasih sayangmu yang maha luas, wahai yang paling penyayang dari segala yang penyayang. Tentu saja jangan lupa baca sholawat, baik sesudahnya ataupun sebelumnya. Kita selalu harus baca sholawat, karena seluruh doa kita tertutup tanpa sholawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada pertanyaan, kenapa banyak orang-orang soleh yang doanya diijabah, lalu tidak mengharapkan rezeki yang banyak, padahal dia menghafalkan juga hadis ini, toh rezekinya segitu-gitu juga, malah tetap miskin.
Nah, dalam bahasa Arab untuk Anda ketahui, rezeki itu tidak selalu berupa materi. Ilmu juga dalam Quran disebut rezeki. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Anugerahkan kepadaku pengertian, pemahaman. Itu juga pakai kata warzuqni. Juga Allahumma rzuqna auladan solehatan. Ya Allah, anugerahkan kepadaku anak-anak yang soleh. Itu pakai Allahumma rzuq juga. Jadi anak itu rezeki, harta itu rezeki, ilmu itu rezeki. Mungkin orang-orang soleh itu sih tidak begitu minat kepada dunia, tapi dia merasakan minatnya itu di dalam misalnya ilmu, bukan dalam harta kekayaan. Anyway, kalau saudara sesuai dengan niat saudara, insya Allah diijabah. Sekedar mengulangi syarat-syaratnya, emang ini akan lebih mujarab kalau kita mengamalkan itu dengan niat untuk menyebarkan kasih sayang. Jadi kalau kita punya rezeki itu untuk kita bagikan dengan orang-orang yang lebih malang dari kita, insya Allah Allah berikan rezeki yang luas. Yang kedua tadi, emang kita harus percaya bahwa ada ilmu gaib dan ilmu syahadah. Yang ketiga, ya baca sholawat. Kalau dari Daeng itu tadi dan dari para sufi, berkhidmat juga kepada orang-orang soleh. Terus dibatasi nih kepada orang-orang soleh. Saya tidak termasuk orang yang soleh.